Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita bersama-sama sholawat. Mudah-mudahan rezeki kita ditambahkan, diberikan barokah, diberikan keselamatan dunia wal akhirat. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan berbagi pengalaman. Jadi di belakang saya ini ada orang yang bilang musola, ada yang bilang masjid karena ukurannya memang seperti masjid. Kalau dibilang musola ya memang kita juga masih merintis, tapi suatu hal yang harus dibuktikan kepada teman-teman atau saudara-saudara sahabat sekalian. Saya membuat musola ini suatu hal yang tak diduga-duga ya, karena musola ini menghabiskan dana hampir 500 juta, sedangkan saya pribadi tidak ada punya budget yang begitu besar. Akan tetapi karena saya ada tekatan untuk membuat sebuah tempat ibadah, karena di belakang rumah itu ada lokasi itu ya. Rumah saya itu belakangnya sangat sederhana, itu masih kebun ya. Ini di daerah Tulang Bawang Barat. Jadi karena saya ada tekad untuk membuat tempat ibadah, awalnya saya ingin membuat seperti joglo karena saya nggak ada biaya gitu. Akan tetapi karena mertua saya itu kerja di Arab Saudi, alhamdulillah ada donatur dari Arab Saudi. Katanya dibuat musola aja, yang penting namanya yang ngasih saya. Makanya itu bisa dilihat namanya Al-Ashar. Al-Ashar adalah sebuah marga, termasuk yang memberikan donatur ini adalah seorang Habib keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau ada kartu seorang Habib itu, yaitu yang sudah disahkan, sudah terdaftar gitu, namanya Muhammad Al-Ashar gitu. Yaudah saya terima saja gitu, saya terima karena yang penting namanya dari dia ya sudah, ya, saya terima. Walaupun saya waktu itu kan nggak bisa ngomong bahasa Arab ya. Jadi dia kirim, saya buat, dia kirim, saya buat, dan saya tidak ada desain karena posisinya saya nggak bisa komunikasi dengan dia. Jadi dia ngirim ke rekening saya buatkan, saya ngirim rekening, saya buatkan, itu aja. Makanya nggak ada desain. Akhirnya seperti inilah jadinya. Desainnya sambil berjalan karena tadinya kita mau buat joglo gitu. Ini bisa, ini kan ini cor-coran, pintunya bagi dua kan, ini
Harusnya kalau masjid itu kan ada tengahnya, harusnya enggak, kalau ukurannya enggak terlalu besar kan harusnya enggak ada jarak tengahnya. Ini ada jarak tengahnya gitu. Nah, maksud saya di sini saya mau berbagi pengalaman buat saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertawakal kepada Allah, janji Allah itu tidak akan meleset. Allah pasti akan menepati janji kita. Allah akan memberikan rezekinya tidak disangka-sangka. Terutama apa? Yang paling terpenting adalah niat kita. Niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita untuk berdakwah, menyampaikan ajaran, meneruskan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena saya sendiri adalah termasuk pengamal Torek Qadiriyah Naqsabandiyah dari Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, sering apa yang penting dalam kita ada guru. Kita ada guru, kita amalkan, kita pelajari. Mungkin sesuatu hal yang sangat sulit kita mempelajari agama, karena dimensinya itu semakin dalam gitu ya. Ada jasmani, ada ruhani gitu. Jadi, kita harus bisa mengenal diri kita. Nanti yang membimbing adalah guru kita. Jadi hidayah itu akan turun kepada kita. Yang penting kita berusaha dulu. Mohon maaf buat saudara-saudara sekalian, saya bukan orang pondokan. Saya kecil bukan orang pondokan. Tapi alhamdulillah kita di sini sering santunan anak yatim. Walaupun hanya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, setiap minggu sekali kita ada bimbingan jamaah, zikir. Setiap maghrib kita ada habis maghrib bimbingan anak-anak kecil gitu. Jadi dengan walaupun saya bukan orang pondokan, tapi alhamdulillah saya sering mengamalkan itu, dan alhamdulillah ada teman-teman yang bisa membantu sekaligus saya bisa belajar. Dan kita juga ada pencak silatnya juga, dasarnya dari PSHT, dan kita juga mendirikan IPSI. IPSI alhamdulillah kemarin kita habis event internasional Lampung di Unila. Alhamdulillah kita dapat medali emas 4 dari 9 pesilat kita yang kita kirim. Kita masih merintis, mohon minta doanya buat teman-teman sekalian untuk membantu kami ya. Minta doanya, mudah-mudahan teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Yang penting sholawat, zikir, itu yang paling penting kita amalkan, dan niat kita lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.